Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kalau masih dalam keadaan baik dan selalu tetap baik. Ya, sebelum mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Rizky. Sebelum belajar, mari kita berdoa untuk kemenangan dan informasi. Doa mulai. Doa selesai. Oke, berdoa selesai. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti semuanya diharapkan berdiri ya. Tanah airku, di sanalah aku berdiri, ya dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai, silakan duduk kembali. Oke, saya akan mengabsen ya. Chelsea, Daipani, Destiara, Diu, Elijah, Giselle, Jiva, Kandita, Michelle, Muhammad Rafli, Najwa. Oh, Najwa nggak hadir ya? Sakit. Oke. Putri, Rafika. Oh, Rafika sakit juga ya? Ya. Rianti, Ruth, Aidil, Evan, Muhammad Rizky, Muhammad Rizky Fadila, Iqbal Maulana, Aldo Priandi. Oke, sudah saya absen. Hari ini kita akan masuk materi permainan bola besar. Yang kita tahu permainan bola besar terbagi menjadi berapa? Ada 3. Sepak bola, bola voli, dan bola basket. Untuk pada pagi hari ini adalah permainan bola voli. Permainan bola voli. Ada yang tahu nggak permainan bola voli? Putri tahu?
Apa itu Putri? Permainan bola voli adalah olahraga tim yang dilakukan oleh dua regu yang saling berhadapan, di mana terdiri dari 6 pemain. Tujuannya adalah memukul bola melewati net agar bola jatuh di lapangan lawan. Oke, terima kasih Putri. Jawabannya sangat bagus ya. Permainan bola voli adalah permainan beregu yang masing-masing regu terdiri dari 6 orang pemain. Permainan ini adalah dengan cara dilambungkan melewati net. Ya, begitu ya. Melambungkan melewati net dan menjatuhkan bola ke area lawan. Itu tadi bola voli. Dan kemudian ada nggak yang tahu teknik dasar permainan bola voli? Gisel, ya, silahkan Gisel. Oke Pak, yang saya ketahui itu teknik dasar dalam permainan bola voli ada 4, yaitu servis, passing, block, dan juga smash Pak. Oke, terima kasih ya, benar ya. Jawaban dari Gisel benar. Teknik dasar permainan bola voli terbagi menjadi 4 ya. Terbagi menjadi 4. Passing, smash, block, dan service. Nah, oke. Kita masuk ke materi ya. Oke, kita masuk ke materi ya. Jadi untuk tujuan pembelajaran bola voli ini adalah ada 5 ya. Yang pertama adalah menjelaskan teknik dasar permainan bola voli. Passing atas, passing bawah, servis secara benar. Jadi nanti kalian harus sudah bisa menjelaskan passing atas bagaimana tahap-tahapannya, nanti saya kasih tahu. Passing bawah gimana tahap-tahapannya, dan juga tahap-tahapan melakukan servis bawah ya. Kemudian yang nomor 2 itu menganalisis situasi permainan sederhana untuk menentukan strategi yang tepat. Nah, jadi nanti kalian bisa menganalisis situasi di suatu permainan praktek nanti di lapangan. Bisa ya? Yang ketiga adalah mempraktikkan teknik dasar bola voli dengan koordinasi dan kontrol yang baik. Jadi di sini kalian dituntut harus bisa mempraktikkan teknik dasar bola voli, terutama pada passing bawah, passing atas, dan servis. Nah, dituntut harus bisa melakukan teknik dasar bola voli. Yang keempat adalah berkolaborasi dalam tim kecil untuk menyelesaikan masalah permainan. Nanti di lapangan akan kita buat tim kecil untuk membuat suatu permainan yang dimodifikasi. Dari passing bawah, passing atas, dan servis ya. Nah, itu nanti kita modifikasi. Ada 4 orang pemain atau 5 pun boleh. Yang kelima adalah menggunakan komunikasi yang efektif selama latihan dan permainan kecil. Nah, jadi selama nanti latihan atau permainan, kita harus dituntut untuk aktif dan efektif. Dan komunikasinya harus jelas. Karena kalau main diem-diem aja, nggak tahu dong kawannya. Nah, jadi kalau main juga harus bersuara gitu kalau di permainan bola voli, biar supaya kawannya tahu. Nah, kita lanjut ya, next.
Jadi PJOK juga ada namanya kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu yang pertama, mengikuti kegiatan pembelajaran secara aktif, baik teori maupun praktek. Ya, inilah pembelajaran kita yang teori di dalam kelas. Nanti prakteknya ada kita di luar kelas, melakukan teknik dasar passing ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan pakaian olahraga yang sesuai rapi saat kegiatan praktik PJOK. Semua sudah memakai pakaian olahraga lengkap ya, yang rapi. Nggak ada kan yang nggak rapi kan? Rapi semua ya. Baru yang ketiga, mengutamakan keselamatan diri dan orang lain saat melakukan aktivitas fisik. Jadi kita harus juga menjaga keselamatan, ya kan? Karena olahraga juga bisa cedera, baik cedera ringan maupun cedera berat. Cedera ringan itu seperti keseleo, terkilir. Kalau cedera berat ya sampai patah bisa juga. Jadi juga harus menjaga keselamatan ya. Yang keempat adalah menghargai teman, guru serta lingkungan sekolah. Bersikap sopan dan bertanggung jawab. Harus saling menghargai sesama teman, guru, lingkungan sekolah juga harus kita sopan dan bertanggung jawab ya. Yang kelima adalah tidak melakukan tindak bully, kekerasan, diskriminasi dalam bentuk apapun. Jadi tidak ada namanya yang membuli, tidak boleh membuli, itu sangat tidak baik. Kalau membuli itu bisa kena mental orang yang dibully kalau tidak sanggup dia ya. Dan kekerasan lainnya lah ya. Oke, yang nomor 6 adalah menjaga kebersihan dan merapikan peralatan setelah digunakan. Nah, nanti saya minta ini yang laki-laki ya. Setelah menggunakan peralatan bola, kun, dirapikan, diletakkan di tempat yang semestinya ya. Kemudian yang ke-7, mengikuti instruksi guru sebelum, selama, dan setelah kegiatan pembelajaran. Jadi instruksinya jelas dari saya. Yang ke-8, tidak menggunakan handphone selama pembelajaran, kecuali atas izin guru untuk kebutuhan pembelajaran. Jadi tidak ada yang menggunakan handphone selama di kelas maupun di lapangan. Yang ke-9, berani bertanya, berdiskusi, dan menerima umpan balik secara terbuka. Nah, ini nanti akan kita buat diskusi kelompok ya. Akan ada lembar kerja siswanya, akan ada diskusi, dan nanti akan ada tanya jawab. Setiap kelompok nanti bertanya, misalnya ada jawaban yang salah dari kelompok 1, bisa nanti disanggah. Kenapa salah? Udah, kita lanjut ya. Nah, ini tadi yang di awal ya. Kita masuk ke materi. Pengertian dari permainan bola voli. Bola voli adalah satu permainan olahraga yang beregu, dimainkan oleh dua tim yang masing-masing terdiri dari 6 orang pemain. Permainan ini bertujuan untuk memukul bola melewati net agar jatuh di area lapangan lawan, serta mencegah bola jatuh di lapangan sendiri. Tim yang berhasil mengembalikan bola dengan teknik yang benar dan mencetak poin terbanyak akan menjadi pemenang. Jadi permainan ini juga harus mencegah bola jatuh di lapangan sendiri. Karena kalau jatuh di daerah kita sendiri, maka keuntungan bagi lawan, poin bagi lawan tersebut. Oke. Next ya. Ini tadi teknik dasar bola voli. Saya kembalikan lagi. Teknik dasar bola voli tadi ada 4 ya. Yang pertama ada passing, smash, service, dan block. Ada 4 teknik dasar. Ada nggak yang tahu teknik dasar
Servis. Apa itu servis? Dio. Dio akan menjawab. Silakan Dio. Yang saya ketahui, servis adalah pukulan pertama yang dilakukan untuk memulai permainan dalam bola voli. Servis biasanya harus dilakukan dari belakang garis lapangan. Ya, benar ya. Benar yang dikatakan Dio. Servis adalah pukulan pertama kali untuk memulainya untuk permainan ya. Udah, kita masuk ke materi aja. Nah, inilah dia teknik dasar permainan bola voli. Yang pertama ada servis. Servis adalah pukulan pertama untuk memulai dengan cara memukul bola dari belakang garis lapangan menuju area lawan. Nah, tadi udah dijawab oleh teman kita Dio ya. Baru yang kedua adalah passing. Passing adalah teknik dasar dalam bola voli yang digunakan untuk menerima dan mengontrol bola dari lawan atau rekan satu tim, kemudian mengarahkannya kepada setter atau pengumpan. Jadi intinya adalah passing itu apa Pak? Passing adalah mengumpan bola kepada teman. Ya, itulah dia. Passing adalah mengumpan bola kepada teman. Lanjut. Nah, ini yang berikutnya. Blok. Blok adalah teknik bertahan dengan cara mengangkat kedua tangan ke atas dekat net untuk menghalangi atau menahan smash atau serangan lawan. Blocking bisa digunakan oleh 1, 2, atau 3 pemain. Blok adalah bendungan atau pertahanan dalam permainan bola voli. Bisa dilakukan oleh 1, 2, atau 3 orang pemain. Batasnya sampai 3 orang blocker. Oke, ada 3 ya batasnya. Kemudian ada smash. Smash adalah teknik menyerang atau memukul bola secara keras, cepat dan terarah ke area lapangan lawan. Smash dilakukan dengan awalan, lompatan, pukulan, dan pendaratan yang tepat. Intinya adalah smash adalah pukulan yang keras. Tujuannya adalah untuk mendapatkan poin. Kita lanjut ya. Nah, ini tahap melakukan passing bawah. Nah, sebelum kita ke situ, saya mau 1 orang. Ada nggak yang kira-kira bisa menjelaskan sedikit tentang tahapan passing bawah? Adakah? Rizky, ayo. Silakan Rizky. Rizky, ya Rizky yuk. Gak apa-apa Rizky. Yuk. Ini taruh di sini. Udah nggak apa-apa, yuk. Yang pertama apa Rizky kira-kira? Kita melakukan passing bawah. Ayo Rizky. Yang pertama, kaki dibuka selebar bahu. Kaki dibuka selebar bahu. Ya. Dan yang kedua, badan sedikit condong ke depan. Dan yang ketiga, tangannya lurus ke depan. Iya, Pak. Dan kedua tangan mengepal. Perkenaan pada di tengah-tengah. Perkenaan pada di tengah-tengah lengan. Coba ulangi Rizky. Kaki dibuka selebar bahu, condong ke depan, tangan diluruskan, genggam tangan Tangan kepal perkenaan pada kedua lengan. Oke, terima kasih Rizky. Terima kasih kepada Rizky sudah menjawab. Kita masuk ke
tahap melakukan passing bawah ya. Ini tahap melakukan passing bawah. Inilah materi kita yang mau kita lakukan nanti di lapangan, yang akan kita praktekkan di lapangan. Yang pertama itu adalah berdiri dengan kedua kaki selebar bahu. Kedua kaki selebar bahu ya. Rendahkan lutut dan letakkan tumpuan berat berat pada bagian ujung kaki bagian depan. Jadi buka kaki selebar bahu dan sedikit majukan kaki kanan atau kaki kiri ya. Dan rapatkan dan luruskan lengan di depan badan hingga kedua ibu jari letakkannya sejajar. Lurus dan rapatkan. Ya, lurus dan rapatkan. Arahkan pandangan ke tempat datangnya bola. Buka, rapat, condong, lurus, lihat bola yang akan datang. Itu passing bawah ya. Lanjut ke passing atas. Passing atas. Yang pertama itu adalah ambil posisi berdiri dengan kedua kaki selebar bahu, tetap sama ya. Kaki tetap dibuka selebar bahu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk supaya ini adalah posisi siap. Dalam olahraga ini adalah posisi siap. Karena kalau kita tegak berdiri, ini tidak posisi siap. Beda di dalam olahraga atau yang lain beda. Kalau olahraga dia harus buka selebar bahu biar supaya siap. Rendahkan lutut hingga berat badan bertumpu pada ujung kaki bagian depan. Rendahkan lutut. Kemudian posisikan lengan di depan badan. Begini. Karena kita akan melakukan passing atas. Fokusan pandangan ke arah datangnya bola. Kita harus fokus dengan nanti bola yang datang kepada kita. Ketika bola datang, ayunkan, dorong, dan oper. Ada dorongan dari kakimu, kedua lututmu, ayunkan dan jot, kemudian dorong juga kedua lengan ke atas. Ada dorongan dari kaki dan lenganmu. Next. Tahap melakukan servis. Ini tahap melakukan servis. Yang pertama adalah sikap awal berdiri di belakang garis, kaki satu di depan, bola dipegang setinggi pinggang. Kaki di belakang satu, kaki kanan, bola dipegang sepinggang. Kemudian ayunkan tangan dominan diayunkan ke belakang. Yang ketiga, ayunkan tangan ke depan dan pukul bagian bawah bola dengan kepalan tangan. Ayunkan dan kepal tangan, pukul bagian di bawahnya. Ayunkan dan arahkan ke depan. Jangan arahkan ke atas, nanti bolanya ke atas, tidak ke depan. Ya, nanti prakteknya akan kita lakukan di lapangan. Biar supaya lebih bagus ya. Tujuan dari permainan ini adalah mengembangkan kerjasama tim, meningkatkan kemampuan motorik dan koordinasi, melatih kekuatan, kelincahan, dan fokus. Dan terakhir adalah meningkatkan sportivitas. Jadi permainan ini adalah mengembangkan kerjasama, meningkatkan kemampuan motorik. Motorik itu adalah kemampuan bergerak ya. Jadi bagus ya untuk motorik dan koordinasi. Juga melatih kekuatan, kelincahan, dan fokus. Jadi melatih kekuatan otot tungkai, otot kakimu, otot tanganmu. Karena kalau nggak punya otot, nggak bisa dong melompat nanti. Jadi memukul bola juga harus dia kuat. Itu untuk melatih kekuatan, kelincahan juga ya. Meningkatkan sportivitas. Sportivitas artinya fair play ya. Kalau dia menang ya menang gitu. Terima dia, kalau kalah kalah gitu. Jangan nggak terima nanti kalau misalnya main nggak terima kalah. Kita harus sportif karena kita sudah kalah ya. Itu tujuan dari sportif ya. Tujuan dari permainan ini.
Juga ada manfaatnya. Manfaatnya adalah meningkatkan kebugaran fisik. Kemudian melatih konsentrasi dan refleks, memupuk sikap kerjasama dan komunikasi, mengembangkan karakter positif dan disiplin. Jadi ini adalah manfaat dari olahraga permainan bola voli. Nah, jadi kesimpulan dari materi kita atau permainan ini adalah bola voli merupakan olahraga yang tidak hanya menyenangkan, tetapi juga memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik dapat mengembangkan kemampuan motorik, kedisiplinan, sportivitas, komunikasi, dan tanggung jawab, baik secara individu maupun dalam kelompok. Selain itu, pembelajaran bola voli juga melatih kebugaran jasmani, kepercayaan diri, serta kemampuan untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Jadi sudah jelas ya, manfaatnya, kesimpulannya banyak. Melatih perkembangan fisik, mental, dan sosial bagi peserta didik. Itulah kesimpulan dari materi bola voli ini. Jadi materi ini akan saya buat LKPD ya, lembar kerja siswa. Nanti bergabung aja sama kelompoknya. Yuk, bergabung dengan kelompoknya masing-masing sekarang. Rizky tadi kelompoknya di mana? Di belakang ya. Silakan. Saya bagi dari sini aja ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya. Ya dikerjakan yuk, yuk. Saya kasih waktu 5 menit aja yuk untuk mengerjakan LKPD-nya. Nanti setelah LKPD kita akan ada ice breaking ya. Ayo kerjakan. Saya kasih waktu. Ya kerjakan, silahkan. Salahkan satu ya. Salahkan satu ya. Salahkan dua. Salahkan dua. Salahkan dua. Nomor 4 sama nomor 8. Coba saling kerjasama ya kelompoknya untuk membahas soal tersebut. Di mana yang sulit? Apa bagian yang sulit? Apa jawaban yang tepat? Ayo lihat, saling kerjasama ya. Setelah ini nanti kita akan ada apa ya? Penyampaian jawaban ya per kelompok. Jadi nanti kalau ada jawaban yang salah disanggah ya dari kelompok manapun ya.
Kenapa bisa salah gitu ya? Nanti disanggah dari kelompok berapa yang ingin menyanggah jika kalau pertanyaannya atau jawabannya salah. Oke, sudah selesai? Kelompok 1 sudah selesai? Kelompok 4 sudah selesai? Sudah? Oke, bagus. Kelompok 3 sudah? Oh, belum. Bentar lagi ya, saya kasih waktu 2 menit lagi ya. Setelah ini kita akan melihat video pembelajarannya ya. Oke, sudah ya, sudah. Oke, sudah selesai. Waktunya selesai untuk pengerjaan. Yo, kita tunggu ya dari kelompok 1. Bentar lagi ya. 1 menit lagi, saya kasih waktu 1 menit. Oke, sudah habis waktunya. Oke, kita akan bacakan per kelompok ya. Jadi ada 10 soal. Jadi per kelompok akan membacakan per soal-soal. Yang pertama akan dibacakan oleh kelompok 1. Nanti jikalau ada pertanyaan yang salah, kelompok lain boleh menyanggah. Kenapa? Itu salah pertanyaannya dari kelompok 4 misalnya kan. Kenapa bisa salah? Karena bla 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 bla, boleh. Silahkan disanggah. Jadi saya mau dari kelompok 1 untuk membacakan soal yang pertama. Silahkan. Ya, berdiri. Satu, dalam sebuah pertandingan Anda sering gagal menerima servis lawan yang arahnya Gitu. Bisa. Satu, dalam sebuah pertandingan tim Anda sering gagal menerima servis lawan yang arahnya tajam dan rendah.
Teknik paling tepat yang harus diperbaiki untuk mengatasi masalah tersebut adalah C, Pak. Passing bawah dengan kuda-kuda stabil. Ya, coba dibacakan semua Ki. A, B, C, sampai E. Oh. Biar kawan-kawan yang lain juga tahu kan. A. Smash dengan awalan cepat. B. Passing atas dengan posisi berdiri. C. Passing bawah dengan kuda-kuda stabil. D. Blok dengan lompat tinggi. E. Servis atas dengan tenaga maksimal. Jawabannya C, Pak. Passing. Jawabannya C benar ya? Ya, benar. Jawabannya B. Sekarang dari kelompok 2. Ayo, siapa yang ingin dua? Ya, pegang aja boleh. 2. Seorang pemain berdiri tegak saat menerima servis sehingga bola sering memantul tidak terarah. Kesalahan utama yang terjadi adalah A. Timing salah. B. Kuda-kuda tidak siap. C. Ayunan lengan terlalu cepat. D. Kontak bola terlalu tinggi. E. Posisi tangan terlalu rapat. Jawabannya B, Pak. Kuda-kuda tidak siap. Jawabannya B. Kuda-kuda tidak siap. Ya, benar ya? Ya. Ya, tepuk tangan dulu. Dari kelompok 3, siapa yang ingin membacakan dari kelompok 3? Ya, dari Pani, silakan. Saat permainan berlangsung cepat, dua pemain bertabrakan karena tidak ada komunikasi. Dampak utama dari kurangnya komunikasi dalam kondisi tersebut adalah A. Meningkatnya kekuatan serangan. B. Terjadinya kesalahan posisi. C. Servis menjadi lebih akurat. D. Smash menjadi lebih keras. E. Blok menjadi lebih efektif. Jawabannya B, Pak. Terjadinya kesalahan posisi. Ya, benar. Jawabannya B. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Siapa dari kelompok 4 yang ingin membacakan LKPD-nya? Rapli? Dipegang aja Rapli. 4. Seorang pemain melakukan passing atas menggunakan telapak tangan sehingga bola sering tidak terkontrol. Jika dibiarkan, dampak teknik yang salah ini adalah A. Bola menjadi lebih cepat. B. Risiko cedera pergelangan meningkat. C. Smash lawan menjadi lebih lemah. D. Blok menjadi lebih efektif. E. Servis menjadi lebih tajam. Apa? A. Bola menjadi lebih cepat. Jawabannya A. Benar atau salah? Ya, jawabannya salah ya. Adakah kelompok lain yang ingin menyangga dari jawaban kelompok 4? Kenapa dia jawabannya A? Seorang pemain melakukan passing atas menggunakan telapak tangan sehingga bola sering tidak terkontrol. Jika dibiarkan, dampak teknik yang salah ini adalah bola menjadi lebih cepat. Salah ya. Jawabannya adalah B ya. Risiko cedera pergelangan meningkat. Nah, kenapa? Karena telapak tangan dan tidak terkontrol. Salah tekniknya ya. Ya benar. Lanjut ke kelompok 1. Siapa yang ingin membacakan dari kelompok 1 pertanyaan nomor 5? Ini udah. Iya, iya. Ya. Bacakan, Evan. Dalam sebuah pertandingan, pelatih meminta pemain melakukan servis aman karena tim sedang unggul tipis. Tujuan utama strategi tersebut adalah A. Mencetak poin langsung dari servis. B. Memperindah permainan. C. Mengurangi risiko kesalahan diri. D. Mengulur waktu permainan. E. Menekan psikologis wasit. Jawabannya C. Mengurangi risiko kesalahan sendiri. Ya, benar. Jawabannya C ya. Benar ya, dari jawaban kelompok 1 C. Mengurangi risiko kesalahan sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, dari kelompok 2. Siapa yang ingin membacakannya? Ya, Distiara, silakan. Pegang aja ya.
Nomor 6, seorang siswa selalu gagal melewati net saat servis karena bola terlalu rendah. Jika dianalisis, perbaikan gerak yang paling tepat dilakukan adalah A. Menambah kecepatan lari, B. Mengubah arah pandangan, C. Memperbaiki sikap badan saat memukul, D. Mengurangi ayunan lengan, dan E. Memperkecil jarak awalan. Jawabannya adalah C, Pak. Memperbaiki sikap badan saat memukul. Jawabannya C, ya benar ya. Ya, jawabannya C benar dari kelompok 2, bagus sekali. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Siapa yang ingin membacakannya? Ya, silakan. Jika bola lawan jatuh di daerah kosong karena pemain hanya menunggu, maka kesalahan utama yang terjadi adalah kurangnya A. Kekuatan otot, B. Konsentrasi visual, C. Antisipasi pergerakan bola, D. Kecepatan reaksi tangan, E. Daya tahan tubuh. Jawabannya B. Konsentrasi visual. Ya benar, jawabannya. Ya benar ya, jawabannya adalah B. Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Siapa yang ingin bacakan dari kelompok 4? Iqbal, dipersilakan. Dalam satu tim voli, kapten selalu memberikan aba-aba sebelum servis dan serangan. Jika aba-aba ini diabaikan, dampak yang paling mungkin terjadi adalah A. Permainan menjadi lebih cepat, B. Kerjasama tim menjadi tidak efektif, C. Serangan semakin tajam, D. Konsentrasi lawan terganggu, E. Rotasi pemain menjadi sempurna. Jawabannya D, Pak. Jawabannya D. Ya, Pak. Konsentrasi lawan terganggu. Gimana jawaban dari kelompok 4? D, apakah benar? Ya, jawaban dari kelompok 4 salah ya. Bukan D jawabannya. Jawabannya adalah B. Permainan menjadi lebih cepat. Nah. Oh ya, salah. Sorry. Kerjasama tim menjadi tidak efektif ya. Ya, sorry. Yuk, tepuk tangan untuk kita semua. LKPD-nya sudah selesai ya. Nanti setelah ini kita akan menayangkan video pembelajaran passing bawah, servis bawah, dan passing atas. Setelah nanti penayangan video, kita akan lanjut ke praktek di lapangan ya. Sebentar dulu kita akan melihat video passing ya. Oke, Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam channel Kodrat Yusuf Nugraha. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya melakukan passing atas dan bola voli. Tapi sebelumnya saya akan menginformasikan dulu bahwa ini video pembelajaran passing atas ya. Dilihat cara-cara melakukannya. Kalian bisa melihat passing atas bola voli digunakan untuk mempassing atau mengumpan pada pemain yang akan melakukan serangan atau gerakan smash. Ini adalah salah satu penggunaan atau manfaat dari fungsi dari passing atas bola voli. Kemudian selain itu juga sama seperti passing bawah, passing atas bola voli juga bisa digunakan untuk menerima bola pertama. Setelah itu juga bisa digunakan untuk menyeberangkan bola ke daerah lawan. Oke, nah untuk lebih jelas ya, supaya kita bisa melihat secara real penggunaan passing atas bola voli, silakan simak dalam video berikut ini. Bisa kalian perhatikan dalam video ini salah satu pertandingan bola voli, di mana kalian bisa ini video permainan bola voli langsung ya. Saya sengaja video tarkam saya buat. Ada salah satu sama aja itu. Bola voli bisa kalian perhatikan. Umpan dengan passing atas dan smash selesai. Ya. Itu salah satu contoh penggunaan atau aplikasi dalam
permainan atau pertandingan bola voli yang sesungguhnya, di mana kalian bisa lihat untuk pemula ini bisa dilakukan. Yang pertama, Inilah tahap-tahapan melakukan passing atasnya ya. Bisa dilihat. terus lakukan gerakan dari tetap seperti gerakan awal yaitu Buka kaki selebar bahu, kemudian ditekuk, dan ada dorongan dari kaki dan tangannya. sit up, gerakan up. Kalau sekarang langsung juga melakukan gerakan set up atau passing atas bola voli. Perkenaannya di pada dua jari telunjuk dan ibu jarinya. Membengkuk seperti mangkuk ya. Tangannya membengkuk seperti mangkuk. Buka dan ayunkan, dorong. Seperti itu. Kemudian jika sudah bisa melakukan gerakan itu, lakukan gerakan jari seperti yang tadi. Hanya saja sekarang Ini dia melakukannya di dinding ya, latihan ke dinding. Ini sangat baik untuk melatih keterampilan passing atasnya. tentunya yang digunakan adalah jari-jarinya. Oke, jari-jarinya dilihat, didorong. Nah, ini adalah salah satu latihan yang bisa digunakan dalam melatih passing atas. Oke, ingat tadi lebih banyak menggunakan jari ya. Jadi posisinya seperti ini nih ya. Posisinya seperti Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu selesai ya untuk materi passing atas bola voli. Kita lanjut ke materi passing bawah ya. Kita lanjut di materi passing bawah. Oke, sebelum kita mempelajari gerakan passing bawah dalam bola voli, mari kita pelajari terlebih dahulu cara menggunakan Ini materi atau video passing bawah permainan bola voli ya. Tangannya dirapatkan dan dikepal. Salah satu telapak tangan menggenggam telapak tangan lainnya. Nah, itu adalah yang salah ya. Jadi kalau ada yang begitu salah ya. Ini ada contoh yang benar. Lurus dan tangannya dikepal. Perkenaannya pada lengan bagian tengah. Lihat perkenaannya. Lihat sebentar ya. Badan sedikit condong ke depan, lalu letakkan tangan, lihat arahkan bola, lalu ayunkan tangan. Ingat, untuk pandangan usahakan harus lurus, jangan sampai bengkok seperti ini. Ya, seperti itu. Memang dia sedikit agak condong ya. Biar supaya passing bawahnya bagus. Fokus terhadap arah datangnya bola. Lalu ketika bola di kanan, usahakan badan ke kanan, melangkah dulu ke kanan bergegas. Nah, ini kalau bolanya kurang sampai, kita boleh langkahkan satu kakinya ke depan ya. Jadi tidak terpaku di tempat. Kalau boleh ke samping, langkahkannya ke samping. Kalau ke samping kiri, ke samping kiri. Kalau ke depan, langkahkan ke depan. Kiri lalu ayun ke kanan, kanan ke kiri lalu ayun ke kanan.
Itu juga ke depan, ikut melangkah ke depan, lalu ayunkan lengan. Pisasi. Nah, ini dia. Ini adalah perkenaan pada saat Untuk passing bawah bola voli ya. Lihat perkenaannya. Ya, benar. Perkenaannya di bagian tengahnya, bagian lengan, nah ini di tengah-tengah. dan juga ayunan lengan itu pas sehingga gerakannya menjadi baik. Dan juga arahkan bolanya ke depan, tidak arahkan bolanya ke atas ya. Bila anak-anak sekalian sudah lancar pada tahap yang sebelumnya, Anda bisa mencari tembok untuk melakukan passing bawah dengan tembok. Namun pada kesempatan kali ini Anda perlu melakukan passing lalu tangkap, passing bawah lalu tangkap. Untuk tahapan selanjutnya, Ini melakukan latihan di dinding ya. Sama seperti passing atas tadi, passing. Jadi latihan passing bawah ke dinding juga sangat efektif lalu passing lagi untuk meningkatkan mungkin sampai passingnya. sehingga ball feelingnya dapat. Ini adalah tahapan saat yang salah melakukan passing bawah. Lihat, coba lihat sebentar videonya. Tahapan yang salah pada saat melakukan passing bawah. Selanjutnya untuk gerakan passing atas sendiri, gerakan dimulai dari jari tangan, lengan, lalu dibantu oleh dorong kaki. Untuk perkenaan bola dengan tangannya pun, antara bola dengan telapak tangan itu ada rombong. Untuk passing atas, posisi badannya Oke, sebelum kita belajar, Oke, itu tadi untuk passing bawah ya. Sekali lagi ada pembelajaran yang passing servis ya, servis bawah ya. Servis bawah permainan bola voli. Karena materi kita tadi ada 3 ya. Sedikit lagi, setelah ini kita akan ke lapangan ya. halo semuanya, hari ini kita akan membahas tentang teknik dasar bola voli, yaitu servis bawah dan juga Servis terbagi 2, sama seperti passing. Passing juga terbagi 2, passing bawah dan passing atas. Servis bawah dan servis atas. Permulaan dari servis bawah diawali dengan posisi salah satu kaki berada di tengah. Nah, lihat awalannya. Depan dan satu tahun untuk yang membuat. Pandangan kalau membuka bola. Selanjutnya, mengikat tangan ke belakang diiringi dengan melambungkan bola lurus ke atas. Usahakan tinggi bola tidak lebih dari atas kepala, karena akan menyulitkan untuk melakukan bola. Kemudian, lakukan pukulan dengan posisi tangan lurus dan sedikit. Pada saat servis dan atau pada saat ingin memukul bola, kuatkan lengannya. Jangan kepala tangan adalah titik terjauh ayunan, sehingga mempunyai tenaga yang lebih besar dan juga memiliki kontrol bola yang lebih mudah. Kepalkan tangannya ya. Bagian kanan sama dengan passing bawah. Tapi Boleh begini ataupun boleh begini, sama ya. Lebih mudah seperti ini. Tapi pada saat memukul bola, tangannya dikunci atau ditegangkan bisa ya. Jangan mengalirkan tangan dari bawah ke atas, karena kalau bola akan menuju ke atas dan tidak dapat melewatinya. Nah, jangan diayunkan ke atas. Karena kalau ke atas dia langsung ke belakang atau ke atas. Ini ya.
Posisi awal servis atas, salah satu kaki di belakang, satu tangan memegang bola, dan satu tangan bersiap memukul dengan tinggi telapak tangan sejajar dengan kepala. Posisi badan sedikit ke bola. Lambungkan bola lurus ke atas. Sama seperti ancang-ancang servis bawah ya. Kemudian, Kaki di belakang satu. pukulan diikuti dengan sedikit putaran badan agar menambah kekuatan pukulan. Pada saat ingin memukul agak dilengkungkan badannya dan diluruskan tangannya. Tangan kalian bisa juga menggunakan kepalan tangan, akan tetapi bola akan lebih sulit untuk diarahkan. Perkenaannya ada di telapak tangan ya pada saat servis atas. Sudut pukulan kurang lebih 45 derajat agar bola dapat melambung ke depan dan melewati net. Jika kalian memukul dengan sudut lurus atau 90 derajat, maka lebih bola akan lurus dan pasti akan melambung net. Dan jangan juga memukul bagian atas bola, karena bola pasti akan jatuh ke bawah. Sekian video kita hari ini. Ingat selalu practice make. Oke, itu dia tadi video pembelajaran servis bawah dan servis atas. Oke, itulah tadi materi kita pada pagi hari ini. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu ya sebelum kita ke lapangan biar supaya agak-agak rileks ya. Nampaknya udah agak-agak ini ya, agak tegang ini ya. Ya, siap lu siap. Jadi kata kuncinya adalah saya bilang ya. Saya bilang berdiri. Berdiri. Nah. Duduk. Nah, duduk nanti ya, gitu ya. Kata kuncinya adalah saya bilang. Das. Saya bilang berdiri. Saya bilang pegang telinga. Turunkan. Nah, salah kan? Si Rapli salah, dia nggak fokus. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Duduk. Saya bilang duduk. Saya bilang tangannya di meja. Turunkan tangannya. Nah, salah si Aldo. Kata kuncinya adalah saya bilang. Fokus si Aldo. Sekali lagi. Saya bilang pegang teman. Saya bilang ketawa. Saya bilang diam. Senyum. Saya kan nggak ada saya bilang, apa senyum? Salah. Diam. Nggak ada saya bilang. Saya bilang diam. Saya bilang angkat tangannya. Turunkan tangannya. Tepuk tangan. Berdiri. Saya bilang tepuk tangan. Oke, stop. Oke, demikian materi kita pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan di praktek lapangan. Ya, nanti kelompoknya dibagi 3. Dibagi aja sendiri nanti kelompoknya 3. Langsung berbaris ya. Pemanasan. Ayo langsung keluar dari yang paling depan. Silakan langsung keluar dari paling depan yuk. Ayo silakan kita ke lapangan praktek.
Ayo kita praktek di lapangan ya. Ayo berbaris. Yuk. Yuk, mana nih? Mulai. Ini masih kurang nih. Tolong masih isi yang kemarin. Si. Udah. Ketua kelas bariskan pemanasan dan berlari nanti ya. Ayo silakan ketua. Siapkan. Siapkan seperti biasa. Pemanasan siapkan dulu. Seluruhnya siap gerak. Rentangan tangannya. Rentangan tangan gerak. Tegak gerak. Hadap kanan gerak. Rentangan tangan gerak. Tegak gerak. Hadap kiri gerak. Sikap contoh. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikap contoh. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikap contoh. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sikap contoh. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sudah kita sudah melakukan pemanasan. Kita berlari ya, seperti biasa. Untuk biar supaya sehat kita akan lakukan lari. Larinya di lapangan ini aja nanti. Hadap kiri gerak. Dimulai dari yang paling kanan. Silahkan. Silahkan berlari yuk. Lapangan ini aja 2 kali aja. Silahkan. Lapangan besar sana, Putri. Jogging aja, jogging. Ya, terus. Ya, silakan terus. Ya, nggak apa-apa dari sana aja. 2 kali ya. Jangan ketawa, nanti sakit perutnya. Kalau sudah, kembali lagi ke barisan kemari. Tarik napasnya dulu. Tarik napas dari hidung, buang dari mulut. Tarik napasnya dari hidung, buang dari mulut.
Tarik napasnya. Tarik napas dari hidung. Yang belakang yuk, tarik napasnya dulu sebentar. Buang dari mulut. Ya, oke. Oke, kita sudah melihat video pembelajaran tadi di kelas. Sekarang kita melakukan praktek di lapangan ya, yaitu teknik dasar permainan bola voli. Passing, passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Nanti akan dilakukan oleh per kelompok. Nanti akan kita bagi 3 kelompok ya. Saling berhadap-hadapan. Atau nanti di depan 1 orang, boleh. Nah, depan 1 orang aja ya. Langsung aja buat 3 kelompok, mari. Kelompok yang ini geser ke sana. Sedikit lagi. Nah. Kelompok yang ini geser ke sini lagi sedikit. Stop. Oke. Yang melempar adalah yang paling depan. Audio aja yang melempar. Nggak apa-apa, cuma melempar aja kok. Sini Dio. Nah, kau di sini. Yang kawan yang lain ini mundur ke belakang. Hanya cuma melempar ya. Berbaris di belakang kun. Kita sini. Ya, berbaris di belakang kun ya. Cuma melempar, yang depan hanya melempar ya. Ya. Ambil. Pegang dulu, pegang sebentar. Akan saya contohkan sebentar. Nanti akan dilempar oleh Rizky. Rizky melempar. Ya, lempar ke saya ya. Bentar. Sebentar ya. Lihat. Yang pertama tadi penjelasan di video dan di materi di kelas. Buka kakinya selebar bahu. Dan sedikit ditekuk, badannya condong ke depan. Pada saat tangannya lurus. Belum ya Ki, sabar Ki. Tangannya lurus ke depan dan dirapatkan ya. Dah, lempar Ki. Lempar. Perkenaannya di bagian tengah. Sekali lagi. Ya, sesuaikan dengan kekuatannya. Ya, boleh dilakukan. Setelah melakukan passing, kembali ke belakang ya. Jadi semuanya melakukan. Yuk, main. Lemparnya dari bawah aja. Ya. Ya, Yuk, ambil. Ya. Setelah melakukan, kembali ke belakang. Ya. Ya. Ya, ambil. Ayo. Arahkan ke kawannya. Ayo, maju lagi aja. Biar nggak kejauhan. Maju aja lagi, ya. Ayo, perkenaannya di tengah-tengah. Tangannya diluruskan dan dirapatkan. Ya, benar. Kelompok 2 bagus. Ya, terus. Ya, bagus kelompok 2. Ya, tolong ambilkan bolanya ya. Ayo, ya. Jangan. Perkenaannya di tengah-tengah ya. Badannya condong. Sebentar lagi. Siapa tadi orang pertama?
Ayo, tenaganya disesuaikan, yuk. Perkanaan di tengah-tengah lurus dan dirapatkan. Ya, tapi dorongannya kurang pas. Oke, stop. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu materi passing atas. Nah, passing atas tadi juga sama kuda-kudanya, selebar bahu dan sedikit condong juga untuk mendorong bola ke atas. Ada dorongan dari kaki dan dorongan dari lengan. Perkenaannya pada dua jari telunjuk dan ibu jarinya. Jari telunjuk dan ibu jarinya. Lihat Rizky. Ulangi Rizky. Ya. Lagi sedikit agak tinggi. Ada dorongan dari bawah kaki dan dorongan dari lengan. Sekali lagi Ki. Disampaikan. Lagi. Oke, begitu ya. Silakan lakukan passing atas. Ya, opernya ke atas ya. Ya. Ya, dari bawah aja gini Putri. Ya, biar gampang. Ha. Jangan terlalu tinggi. Lihat kawannya. Lihat kawannya. Ya, lihat kawannya. Begini ya. Begini Ruth, jangan gini, tapi begini. Ya. Membentuk seperti mangkuk. Ada dorongan dari kaki dan tangan. Ya, bagus. Ya, bagus. Kelompok 2 bagus ini. Boleh lompat, boleh. Iya, lumayan. Lagi. Ayo lagi. Harus setidaknya 3 kali repetisi, 3 kali pengulangan. Oke, sudah. Oke. Kita materi yang ketiga yaitu servis ya. Materi servis bawah. Materi servis bawah tadi kita nggak usah servis atas ya, servis bawah aja. Materinya satu kaki kiri atau kanan berada di belakang. Kaki kanan berada di belakang, tangan kiri memegang bola, dan tangan kanan diayunkan ke belakang untuk memukul bola. Pada saat memukul bola, genggamlah tangan kananmu untuk memukul bola. Pukul bagian bawahnya, tapi arahkan ke depan. Jangan pukul bagian bawahnya, arahkan ke atas. Nanti bolanya ke belakang. Pukul bagian bawahnya dan arahkan ke depan. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Arahkan ke depan. Atau begini boleh, begini bisa. Dimerengkan atau diluruskan, kepalanya boleh. Mana-mana enaknya aja. 1, 2, 3. Jadi nanti yang depan khusus untuk mengambil bola dan yang belakang hanya menservis bola. Arahkan ke kawan yang depan ya. Arahkan kawan yang depan. Ya, yang di sana servis bawah ya. Pelan aja, pelan. Sampaikan ke kawannya.
Sampaikan kawan yang depan. Ya, betul Efraim. Bagus. Ya. Lagi ya. Sampaikan ke kawannya ya. Pelan-pelan aja. Setelah ini akan ada games ya. Games 4 lawan 4. Permainan yang dimodifikasi. Passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Ayo lagi. Buat aja. 2 kali. Ya, 2 kali. 2 kali repetisi lagi. Ya, terus. Terus Efraim. Tenaganya disesuaikan dengan kawan yang berada di belakang. Sudah? Lagi, sekali lagi. Sekali lagi ya. Lagi, maksudnya sekali lagi, pusing lagi. Ayo ambil. Ya, badannya condong ya, jangan tegak kali. Ya, badannya condong, bagus. Badannya agak condong ya, Ruth. Ya, tenaganya disesuaikan. Yuk, ambil lagi bolanya. Sudah ya? Sudah habis? Oke. Akan kita mainkan games 4 lawan 4 ya. 4 lawan 4. Nanti yang lain boleh duduk di sana untuk memperhatikan. Ya. Aidil, Aldo, Rafli, sama Rizky. Ke sana yuk. Efraim, Iqbal, Putri. Sini. Putri anak Bali. Mana nih? Rizky, kau kemari. Kemari aku. Toser. Malam. Yuk kumpulkan lukunnya. Putri. Siapa jadi satu lagi nih? Cewek ya, boleh main cewek yuk. Putri silakan. Sangat Putri kalau mendukung kami. Putri melawan Putri. Ayo, Sweet, siapa yang menang dia bawa bola ya. Shoot dulu. Yang betul yuk, shoot yang betul. Ya, menang ya. Rizky, Efraim bawa bola. Permainannya adalah modifikasi ya. Ini 4 lawan 4. Jadi passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Smash nggak ada karena kita nggak masuk ke materi smash. Materi kita adalah passing bawah, passing atas, dan servis. Oke, silakan main Efraim. Saya kasih waktu. Free. Salah. Tidak boleh di smash. Tidak boleh di smash. Tidak boleh di smash. Walaupun hanya cuma dipoles ya. Boleh dipasing. Pasing aja. Pasing bagus. Ya. Cuma passing bawah dan passing atas. Poin tim Aldo. Karena di smash, tidak boleh smash. Peraturannya adalah passing bawah dan passing atas. Boleh dilewatkan menggunakan passing bawah dan passing atas, tidak digunakan smash. Servis bawah ya, ayo. Ya nggak masuk. Poin sana yuk, poin seberang. Ya, bawa Iqbal.
Iya. Ya Allah, Rapli. Anda. Coba aku tengok di sana menitnya udah menit berapa. Sana. Coba aku tengok di HP itu menitnya menit berapa. Tolong. Ya, permainannya adalah jangan di situ, di belakang lah kau, dari belakang. Kau nengok dari sana lo, kau bilang sama aku dari belakang, nengok janganlah dari sini. Ya Allah, mau dari sini. Ya, hanya boleh passing atas dan passing bawah ya. Permainan yang dimodifikasi passing bawah dan passing atas ya, benar. Terus ya, pas servis bawah ya. Ya. Sebelum lagi. Lagi, Pak. Lagi. Servis bawah aja, yuk. Servis bawah. Materi kita adalah servis bawah, ya. Ya, boleh. Servis bawah ya, sampai atas bawah. Ya. Iya, poin. Ya, terakhir ya. Servis Rapli terakhir. Ya. Selesai ya. Semuanya berkumpul lagi ya kemari. Selesai kita, Pak. Baris. Sini, woi. Sana semua? Atau kalian di sini boleh? Ya. 2 kali istirahat. 2 kali istirahat. Duduk. Udah, dengarkan sebentar. Saya akan melakukan refleksi atau namanya evaluasi ya. Dari hasil pembelajaran kita. Saya evaluasi dari passing ya, passing bawah. Banyak pada saat passing bawah banyak yang tidak benar. Kenapa tidak benar? Karena perkenaannya masih salah. Kenapa salah? Ada yang pada saat passing badannya masih terlalu tegak. Padahal pada saat passing posisinya dibuka kaki selebar bahu. Itu memungkinkan passingnya lebih baik. Mungkin passingnya lebih baik ya. Kemudian pada saat melakukan passing atas, banyak juga yang bersalahan. Bolanya tidak sampai kepada teman yang di depannya. Kenapa nggak sampai? Kurangnya dorongan dari kaki dan dorongan dari tangan. Ada dorongan dari kaki dan tangan. 1, 2. 1, 2. Perkenaannya di ibu jari dan jari telunjukmu. Kemudian di servis. Tadi pada saat pembelajaran per kelompok, perkenaan servis
ada di lenganmu. Dikepalkan tangannya. Pada saat servis, langkahkan satu kaki kananmu di belakang. Dan sedikit condong. Bisa kalau kau tegak gini, servis tidak bisa. Karena itu mengurangi dorongan tangan. Jadi dia harus kaki kanan berada di belakang dan kaki kiri depan sedikit condong. Lemparkan lalu tegangkan tanganmu, kepalkan dan lakukan pukulan. Ke depan, mukulnya ke depan, tidak ke atas. Kalau ke atas nanti bolanya ke atas atau ke belakang. Nah, jadi itu. Jadi itulah evaluasi dari saya atau refleksi. Nah, tadi ada berapa kelompok? Tadi ada 3 kelompok. Coba perwakilan dari satu kelompok sebutkan permasalahan dari passing tadi, passing bawah, passing atas, dan servis bawah. Ayo, bisa yuk, satu kelompok yuk. Nggak apa-apa, maju aja. Kesulitannya, Pak? Kesulitannya, ayo. Gisel, sebentar. Yuk, kesulitan yang Ini apa namanya? dialami pada saat Oke. Kalau di pribadi saya, Pak, saya kesulitan untuk mengontrol arah bolanya saat melakukan passing bawah. Ketika dipukul itu, yang harusnya saya itu pengennya bola ke depan malah bisa ke kiri atau ke kanan. Jadi saya kayak susah gitu mengontrol bolanya. Itu kesulitan saya untuk passing bawah. Kesulitan si Gisel pada saat melakukan passing bawah adalah ketepatan pada saat memukul bola. Nah, jadi pada saat servis itu memukul bolanya di tengah-tengahnya. Tadi saya bilang apa? Kaki kanan di belakang dan pada saat memukul bola tegangkan tanganmu. Kepalkan tangannya, perkenaannya di tengah-tengahnya bola. Nah, itu untuk servis. Kalau untuk yang passing ada nggak yang merasa kesulitan saat melakukan passing? Nggak ada, Pak. Ayo, ada nggak? Tadi banyak kok yang nggak bisa melakukan passing. Pada saat kesulitan saat melakukan passing bawah, ayo. Ada, Pak. Aman-aman. Masih. Dio, yuk. Nggak tahu loh, Pak, saya cuma ngelempar. Ayo, ada yang merasa kesulitan pada saat melakukan passing bawah? Ayo, mungkin di perkenaannya, di bagian tangannya. Ya, Putri, silakan. Baik, menurut saya sulit untuk mengenakannya pas di pertengahan lengannya susah, Pak. Biasanya dia kalau di lengannya ya? Iya, biasanya dia di ujung atau kayak yang di sikut pas pertengahannya sini. Dia nggak pas-pas kayak di pertengahannya. Ya. Sering dia di ujung. Oh, kata si Putri, dia sangat sulit di perkenaannya. Di bagian tengah-tengahnya itu sulit, Pak, mengenakannya ke situ. Nah, jadi memang perlu feeling. Jadi bermain voli ini juga ada feelingnya ya. Feeling kita harus mengena ke tengah-tengah pada saat passing bawah ya. Feelingnya harus bagus. Nah, jadi itu untuk di passing bawah dari si Putri ya. Untuk servis bawah ada nggak yang merasa kesulitan tadi melakukan servis bawahnya? Ada nggak yang merasa kesulitan? Ada, Pak, ada. Oke, untuk passing untuk servis bawah semuanya bisa ya. Semuanya bagus. Refleksi sudah kita lakukan, berarti setelah ini kita akan melakukan cooling down. Cooling down itu adalah pendinginan ya. Semuanya berdiri.
Ya, coba berdiri sesuai dengan barisan yang tadi ya. Ya, siap. Siap gerak, lancang depan gerak. Kalau ada yang kurang sehat nggak apa-apa, duduk aja. Elijah kurang sehat? Tegak gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Oke, kita akan melakukan pendinginan. Setelah melakukan olahraga, alangkah baiknya kita melakukan pendinginan ya. Itu baik untuk merilekskan otot-otot yang sedang panas. Gerakannya ikuti saya, tangannya ke atas dan seperti ini. Yuk, ayunkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tarik nafasnya, buang. Ayo, sekarang agak sedikit ruku. Ayunkan tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas ke atas dan buang. Ayo sekali lagi kita silangkan. Sekali lagi silang. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik nafas, buang. Oke, kita sudah selesai melakukan pendinginan. Kita akan melakukan penutup, yaitu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Rizky maju ke depan. Ketua kelas. Yuk. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Oke. Doa dimulai. Ulangi. Dengar, ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama kita dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya. Oke, berdoa telah kita lakukan dan selanjutnya kita akan kembali ke kelas. Untuk yang laki-laki nanti saya minta tolong bantu masukkan bola, kun dan yang lainnya ke tempat olahraga atau ke gudang. Oke, Pak. Terima kasih untuk hari ini. Saya berikan aplaus untuk kita semua. Ya, boleh ke kelasnya masing-masing. Yuk, silahkan. Oke, Pak. Masukkan bolanya ke gudang ya. Yuk, masukkan. Ayo masukkan bolanya ke gudang. Ayo masukkan. Tolong dulu masukkan Efraim. Ayo Iqbal. Iqbal tolong. Efraim tolong ini masukkan. Dah.